Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Selamat siang juga kepada Abang Teaching Assistant. Perkenalkan, nama saya Nian Fujita Simbolon dengan NIM 11S20012 akan mempresentasikan praktikum PAM saya dengan topik Authentication, Push Notification, and Cloud Storage with Firebase. Pada bagian A, Authentication with Firebase. Yang pertama, Email and Password Authentication. Berikut langkah-langkah pada praktikum. Yang pertama, untuk membuat MT activity baru dengan nama login activity, kemudian MT activity baru dengan nama sign up activity. Berikut kode programnya. Kemudian pada kode program build Gradle app, menambahkan kode program berikut, kemudian mensinkronkannya. Berikut kode program yang diminta sesuai modul. Setelah itu, melakukan autentikasi pada Firebase sign in method, kemudian email password. Berikut Firebase pada praktikum 11 ini. Kemudian melakukan connect app to Firebase. Nah, pada Android Studio, pada asisten Firebase-nya, untuk connect your app to Firebase, connect it. Begitu juga dengan add the Firebase Authentication SDK to your app. Kemudian pada terminal Android Studio, menuliskan perintah seperti berikut. Kemudian menambahkan app pada Firebase dengan menggunakan SHA-1 dari terminal Android Studio. Kemudian berikut kode program untuk sign up activity. Pada kode program sign up activity ini, ditanyakan kegunaan dari fungsi sign up with Firebase. Fungsi sign up with Firebase pada kode program ini digunakan untuk melakukan proses registrasi user baru dengan menggunakan Firebase Authentication. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu email dan password, yang diperoleh dari input pengguna melalui edit text pada layout. Fungsi create user with email and password digunakan untuk membuat akun baru dengan email dan password yang diterima dari parameter. Kemudian dilakukan pengecekan apakah proses tersebut berhasil atau tidak melalui add-on complete listener. Jika berhasil, maka ditampilkan pesan your account has been created dan activity diakhiri dengan finish. Sedangkan jika gagal, ditampilkan pesan kesalahan yang berasal dari exception yang dihasilkan. Pesan kesalahan tersebut akan ditampilkan pada toast dengan durasi singkat. Dengan demikian, fungsi sign up with Firebase sangat penting untuk menangani proses registrasi user baru dengan Firebase Authentication pada aplikasi Android. Selanjutnya, berikut kode program untuk login activity. Pada login activity, ditanyakan kegunaan dari fungsi sign in with Firebase, yaitu berikut. Berikut fungsi sign in with Firebase. Sebelumnya, pada kode program sign in with Firebase ini, kegunaannya adalah untuk melakukan proses autentikasi user yang sudah terdaftar dengan menggunakan Firebase Authentication. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu email dan password yang diperoleh dari input pengguna melalui edit text pada layout. Fungsi sign in with email and password digunakan untuk melakukan proses login dengan email dan password yang diterima dari parameter. Kemudian, dilakukan pengecekan apakah proses tersebut berhasil atau tidak melalui add-on complete listener. Jika berhasil, maka user akan diarahkan ke main activity dengan menggunakan intent. Kemudian activity ini akan diakhiri dengan finish. Sedangkan jika gagal, ditampilkan pesan kesalahan yang berasal dari exception yang dihasilkan.
Pesan kesalahan tersebut akan ditampilkan pada toast dengan durasi singkat. Dengan demikian, fungsi sign in with Firebase sangat penting untuk menangani proses autentikasi user yang sudah terdaftar dengan Firebase Authentication pada aplikasi Android. Adapun tampilan yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Apabila pengguna menambahkan email dan password seperti berikut, kemudian melakukan sign up, maka akan muncul selamat kamu telah berhasil login. Kemudian pada bagian yang kedua, user remembering with Firebase, berikut kode programnya untuk menu Home XML, login activity. Pada login activity ini, pada line 54 sampai 66, yaitu override fun on start. Kode ini berada di dalam method onStart dari login activity. Method onStart akan dijalankan setiap kali activity memulai atau resume. Kode program di dalam method onStart digunakan untuk mengecek apakah user sudah login sebelumnya atau belum. Program akan mengecek apakah ada user yang sedang login dengan memanggil metode current user dari Firebase out. Jika user tidak null, yang artinya user sudah login sebelumnya, maka akan diarahkan ke main activity dengan menggunakan intent, dan activity ini akan diakhiri dengan finish. Hal ini dilakukan agar user tidak kembali ke login activity setelah sudah login sebelumnya. Dengan demikian, kode program dalam metode onStart ini berguna untuk memeriksa status login user ketika activity dimulai. Jika user sudah login sebelumnya, maka akan langsung diarahkan ke main activity tanpa harus login lagi. Sedangkan jika belum login, user akan diarahkan ke login activity. Selanjutnya, berikut kode program untuk main activity-nya. Nah, pada kode program main activity ini ditanyakan analisis kegunaan kode program pada line 15 sampai 18 dan 20 sampai 25. Berikut kode program untuk line 15 sampai dengan 18. Method onCreate option menu digunakan untuk membuat menu pada layar aplikasi. Parameter menu yang diterima merupakan objek dari kelas menu yang akan diisi dengan item menu yang ingin ditampilkan. Pada kode program tersebut, terdapat pemanggilan metode menu inflator inflate yang digunakan untuk mengisi objek menu dengan item menu yang telah didefinisikan dalam file XML menu home XML dalam folder rest menu. Kemudian metode ini mengembalikan nilai true untuk menandakan bahwa menu telah berhasil dibuat dan dapat ditampilkan pada layar aplikasi. Kemudian kode program pada line 50 sampai 15. Berikut. Kode program ini ditulis dalam bahasa Kotlin dan digunakan untuk menangani event ketika salah satu item menu pada menu aplikasi diklik. Metode on option item selected akan dipanggil ketika pengguna mengklik salah satu item menu pada menu aplikasi. Parameter item yang diterima merupakan objek dari kelas menu item yang berisi informasi tentang item menu yang diklik oleh pengguna. Pada kode program tersebut, terdapat pengecekan apakah item menu yang diklik memiliki ID yang sama dengan RID MeLogout. Jika ya, maka metode signout milik Firebase out akan dipanggil untuk melakukan logout pengguna dari aplikasi. Selanjutnya, akan dibuat intent untuk berpindah ke activity login activity dan memanggil metode start activity untuk memulai activity tersebut. Terakhir, metode finish dipanggil untuk menutup activity saat ini dan menghindari pengguna untuk kembali ke activity yang telah di logout. Ketika item menu yang diklik bukanlah RID MeLogout, maka metode akan mengembalikan nilai super on option item selected yang akan mengembalikan nilai default dan melakukan aksi standar yang terkait dengan item tersebut. Berikut tampilan yang dihasilkan. Pada bagian ini, apabila diklik, maka akan menampilkan pilihan logout. Maka user akan keluar. Selanjutnya, adding forgot password option. Berikut kode program untuk activity forget activity. Nah, pada kode program forget activity ini, pada kode program pada line 23 sampai 32, yaitu berikut. Kode program ini terdapat event listener untuk button yang digunakan untuk menangani event klik dari pengguna. Ketika button tersebut diklik, akan diambil email yang telah dimasukkan oleh pengguna pada edit text add email menggunakan fungsi toString dan disimpan ke dalam variabel email. Selanjutnya, metode send password reset email milik objek out dari kelas Firebase out akan dipanggil untuk mengirimkan email reset password ke email yang dimasukkan oleh pengguna.
Metode ini akan mengembalikan sebuah task yang bisa digunakan untuk mengecek apakah proses pengiriman email berhasil atau tidak. Jika proses pengiriman email berhasil, maka akan muncul toast dengan pesan "We send a password reset email to your mail address." Dan metode finish akan dipanggil untuk menutup activity saat ini dan menghindari pengguna untuk kembali ke activity tersebut. Jika proses pengiriman email tidak berhasil, tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada penanganan kesalahan yang dituliskan pada kode tersebut. Berikut kode program untuk login activity. Nah, berikut tampilan yang akan ditampilkan. Ketika pengguna mengisi email kemudian melakukan reset password, maka pada email akan muncul mail seperti berikut untuk user bisa melakukan reset password. Selanjutnya, apabila user sudah mengubah password, maka akan muncul pesan seperti berikut. Nah, pada Firebase-nya akan muncul data pada password reset. Kemudian selanjutnya, authentication with PON, berikut kode program untuk activity PON activity. Nah, pada PON activity ini, ditanyakan kegunaan dari fungsi signing SMS code dan sign in with PON out credential. Yang pertama, fungsi sign in SMS code dari signing with PON out credential pada kode program ini digunakan untuk memproses verifikasi nomor telepon yang telah diinput oleh pengguna. Fungsi sign in SMS code digunakan untuk mengambil kode verifikasi yang telah dimasukkan oleh pengguna pada edit text add kode dan membangun objek PON out credential menggunakan kode verifikasi tersebut dan kode verifikasi yang telah dikirim sebelumnya. Sedangkan fungsi sign in with PON out credential digunakan untuk melakukan proses sign in dengan objek PON out credential yang telah dibangun sebelumnya. Jika proses sign in berhasil, maka akan diarahkan ke activity main activity, sedangkan jika proses sign in gagal, maka akan muncul pesan dengan pesan the code you enter incorrect. Dengan demikian, kedua fungsi tersebut bekerja sama untuk melakukan proses verifikasi nomor telepon pengguna dan melakukan sign in pada Firebase Authentication dengan menggunakan kredensial yang telah dibangun menggunakan kode verifikasi yang telah diinput oleh pengguna sebelumnya. Kemudian berikut modifikasi kode program pada login activity-nya. Nah, pada bagian ini terdapat langkah-langkah untuk menambahkan new provider. Maka hasilnya nanti pada providernya terdapat dua, yaitu email password dan PON. Berikut tampilannya. Selanjutnya pada bagian B, push notification with Firebase. Pertama, push notification. Sebelumnya pada Android Studio, pada asisten Firebase, pada menghubungkan connect your app to Firebase dan add FCM to your app. Berikut kode program untuk My Firebase Service. Pada kode program ini merupakan implementasi dari Firebase Cloud Messaging FCM yang digunakan untuk menerima pesan dan memperbarui token perangkat. Fungsi onMessageReceive akan dipanggil ketika perangkat menerima pesan push dari server, namun pada kode program ini fungsi tersebut tidak memiliki implementasi apapun dan hanya memanggil fungsi support dari kelas induk. Kemudian fungsi onNewToken akan dipanggil ketika token FCM baru diterima atau diperbarui. Pada kode program di atas, fungsi tersebut juga tidak memiliki implementasi apapun dan hanya memanggil fungsi support dari kelas induk Firebase Messaging Service. Kedua fungsi tersebut digunakan untuk menangani event-event yang terjadi pada FCM, seperti menerima pesan baru dan memperbarui token perangkat. Namun implementasi dari fungsi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang menggunakan FCM. Kemudian pada kode program build Gradle menambahkan kode program berikut modifikasi untuk Android Manifest. Selanjutnya pada Firebase Notification Message akan muncul tampilan seperti berikut. Adapun tampilan pada Android yaitu seperti berikut, akan muncul notifikasi pesan dari Firebase.
Selanjutnya bagian C, cloud storage. Yang pertama, setup cloud storage. Kedua, selecting an image from the gallery. Berikut kode program untuk item image-nya. Berikut activity main. Kemudian menambahkan kode program berikut pada Android manifest. Kemudian pada build Gradle app menambahkan kode program berikut. Berikut untuk main activity. Pada main activity ini terdapat fungsi choose image. Itu berikut. Fungsi ini digunakan untuk memilih gambar dari galeri. Pada fungsi ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti memeriksa izin untuk membaca penyimpanan eksternal pada perangkat dan membuka galeri. Jika izin sudah diberikan sebelumnya, maka akan langsung membuka galeri. Namun jika belum, maka akan meminta izin terlebih dahulu dan setelah izin diberikan, baru akan membuka galeri. Ketika gambar berhasil dipilih, maka dari gambar tersebut akan disimpan pada variabel image dan gambar tersebut akan ditampilkan di image view dengan menggunakan library Picasso. Berikut tampilannya. Akan muncul pesan untuk mengkonfirmasi apakah mengizinkan proyek untuk mengakses foto dan media di perangkat. Kemudian user mengklik izinkan, kemudian memilih gambar. Selanjutnya berikut modifikasi kode program item image dan activity main. Setelah dimodifikasi pada kode program ini terdapat fungsi upload foto. Fungsi upload foto ini digunakan untuk mengunggah gambar ke Firebase Storage dan menyimpan informasi tentang gambar di Firebase Database. Ini termasuk beberapa tindakan seperti menonaktifkan tombol simpan, menampilkan indikator kemajuan upload, membuat nama unik untuk gambar dengan menggunakan UUID dan mengunggah gambar ke Firebase Storage. Setelah gambar berhasil diunggah, fungsi akan mengambil URL unduhan untuk gambar yang diunggah dan memanggil fungsi add image to database untuk menyimpan URL unduhan dan nama gambar ke Firebase Database. Fungsi ini memiliki beberapa parameter yang tidak didefinisikan dalam kode, seperti storage ref dan image URI. Storage ref digunakan untuk membuat referensi ke Firebase Storage, sedangkan image URI adalah URI dari gambar yang akan diunggah. Fungsi upload foto juga menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses upload gambar dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai menggunakan tools. Setelah proses upload gambar selesai, fungsi mengaktifkan kembali tombol simpan dan menyembunyikan indikator kemajuan upload. Berikut hasil tampilannya. Selanjutnya, saving the selected image to cloud storage. Yang pertama, pada asisten Firebase, connect to your app to Firebase and add cloud Firestore to your app. Berikut kode program untuk my image. Kemudian untuk main activity-nya. Nah, pada kode program ini, fungsi upload foto bertanggung jawab untuk mengunggah gambar yang dipilih. Pertama-tama, fungsi ini menonaktifkan tombol save dan menampilkan progress bar untuk menunjukkan bahwa proses pengunggahan sedang berlangsung. Fungsi add image to database bertanggung jawab untuk menambahkan referensi gambar ke Firebase Real-Time Database. Dalam fungsi ini, label gambar dan ID gambar baru yang dihasilkan secara acak ditambahkan ke objek gambar dan kemudian diunggah ke Firebase Real-Time Database. Setelah selesai, tombol save diaktifkan kembali dan progress bar disembunyikan. Berikut tampilannya. Ketika proses menunjukkan bahwa image sudah di-save, maka pada proyek Firebase akan ditambahkan atau muncul data image dan akan ditambahkan file tersebut sesuai dengan yang ditambahkan pada Android. Selanjutnya, showing the image saved to cloud storage in recycler view. Berikut kode program untuk my image adapter. Kemudian berikut untuk main activity.
Pada main activity ini terdapat fungsi retrieve data from database. Berikut fungsinya. Fungsi ini pada kode program ini berguna untuk mengambil data dari Firebase Real-Time Database dan menampilkannya pada Recycler View. Fungsi ini menggunakan value event listener untuk mendengarkan perubahan pada Firebase Real-Time Database dan memperbarui tampilan Recycler View sesuai dengan perubahan yang terjadi. Fungsi ini mengambil data dari database reference yang sudah ditetapkan sebelumnya dan kemudian mengambil setiap data dari snapshot yang dihasilkan oleh value event listener. Setiap data kemudian dimasukkan ke dalam array list myImageList yang digunakan oleh myImageAdapter untuk menampilkan data pada Recycler View. Dengan demikian, fungsi retrieve data from database sangat penting untuk memperbarui tampilan aplikasi dengan data terbaru dari Firebase Real-Time Database. Berikut tampilan yang akan dihasilkan. Ketika image di-upload, maka akan muncul toast seperti berikut, yaitu the new image has been added to the database. Berikut tampilan pada Firebase-nya, akan muncul data image. Selanjutnya, updating the image save to cloud storage. Berikut kode program untuk Android Manifest, activity update my image XML, update my image activity. Pada kode program ini terdapat fungsi upload foto dan upload data. Berikut fungsi upload foto dan update data. Nah, fungsi upload foto dan update data digunakan untuk mengunggah gambar yang dipilih oleh pengguna ke Firebase Storage dan memperbarui data gambar ke Firebase Real-Time Database. Fungsi upload foto memperoleh URI dari gambar yang dipilih oleh pengguna, menggunakan gambar ke Firebase Storage dengan nama file yang diambil dari data gambar yang ingin diperbarui, dan menambahkan listener untuk mendapatkan URL unduhan gambar. Jika unggahan berhasil, URL gambar diambil dan update data dipanggil untuk memperbarui data gambar di Firebase Real-Time Database. Fungsi update data memperbarui data gambar di Firebase Real-Time Database dengan menggunakan metode update children. Data gambar yang diperbarui adalah ID gambar, label gambar, URL gambar, dan nama file gambar yang diambil dari data gambar yang ingin diperbarui. Jika pembaruan berhasil, pengguna diberitahu bahwa gambar telah diperbarui dan aktivitas diakhiri. Berikut tampilannya. Selanjutnya, deleting an image we add to cloud storage. Berikut kode program untuk main activity. Pada modul ditanyakan analisis kode program pada line 63-94. Berikut kode programnya. Kode program ini merupakan implementasi dari item touch helper yang digunakan untuk menambahkan fitur swipe to dismiss pada Recycler View yang menampilkan data gambar. Saat pengguna melakukan swipe ke arah kiri atau kanan pada suatu item pada Recycler View, item tersebut akan terhapus beserta data gambar yang sesuai dengan item tersebut. Fungsi onSwipe akan dipanggil ketika suatu item pada Recycler View di-swipe. Dalam fungsi ini terdapat dua tindakan utama yang dilakukan: menghapus data gambar dari Firebase Real-Time Database dan menghapus gambar dari Firebase Storage. Pertama, fungsi getMyImageID pada myImageAdapter digunakan untuk mendapatkan ID gambar yang sesuai dengan posisi item yang di-swipe. ID tersebut kemudian digunakan untuk menghapus data gambar dari Firebase Real-Time Database dengan memanggil fungsi remove value pada dbref. Kedua, fungsi getImageName pada myImageAdapter digunakan untuk mendapatkan nama gambar yang sesuai dengan posisi item yang di-swipe. Nama gambar tersebut kemudian digunakan untuk menghapus gambar dari Firebase Storage dengan memanggil fungsi delete pada image reference. Terakhir, pesan singkat yang memberitahu pengguna bahwa gambar telah berhasil dihapus ditampilkan menggunakan toast. Selain itu, item touch helper juga dilampirkan pada Recycler View menggunakan attach to Recycler View. Berikut tampilan pada Firebase-nya. Selanjutnya berikut tampilannya. Apabila di-swipe ke kanan atau ke kiri, pada praktikum ini saya swipe ke kiri, maka data gambar akan dihapus. The image was deleted. Selanjutnya, menghapus semua image, yaitu deleting all image we add to cloud storage. Berikut main activity-nya. Nah, pada kode program ini terdapat fungsi show dialog for delete all data.
Berikut kode program untuk fungsi show dialog for delete all data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi kepada pengguna sebelum menghapus semua data gambar dari Firebase Real-Time Database dan Firebase Storage. Jika pengguna menyetujui penghapusan, fungsi akan mengambil daftar nama gambar dari database, menghapus semua data gambar dari database, dan menghapus setiap gambar dari storage menggunakan nama gambar yang telah diambil sebelumnya. Akhirnya, fungsi juga memperbarui tampilan adapter untuk menghilangkan semua item gambar yang telah dihapus dan menampilkan pesan singkat all image were delayed kepada pengguna. Berikut tampilannya. Pada praktikum ini, saya menambahkan 3 data gambar, kemudian memilih tombol di sebelah kanan atas. Akan terdapat 2 pilihan, yaitu logout dan delete all. Pada bagian ini, kita akan memilih delete all. Kemudian akan muncul pesan untuk mengkonfirmasi apakah semua gambar dihapus atau tidak. Kemudian pengguna mengklik yes, maka semua data dihapus. All image were deleted. Sekian hasil presentasi saya pada praktikum ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penjelasannya, saya minta maaf. Terima kasih.